Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2431. Kan ada ribuan orang di dalam, di mana saya bisa menyelamatkan mereka. Selain itu, apa gunanya saya menyelamatkan mereka? Dewa Perang Tulang Naga berkata, itu tidak bisa dikatakan hanya kita yang telah tersedot tahu betapa menyakitkan perasaan tidak memiliki tangan dan kaki. Jika Anda bisa selamatkan mereka, saya pikir mereka akan menjadi terima kasih kepada Anda. Selain itu, sepanjang zaman, mereka yang memiliki nyali untuk datang ke sini pasti tidak lemah. Mungkin setiap dari mereka adalah dewa perang berpangkat tinggi. Jika Anda memiliki begitu banyak dewa perang berpangkat tinggi di bawah Anda, apa yang kamu pikir akan terjadi? Hati Tang Zichen tergerak dan berkata, kamu tidak salah tentang satu hal, mereka memang semua berada di level dewa peringkat tinggi, tetapi apakah mereka benar-benar bersedia menjadi bawahanku jika aku menyelamatkan mereka? Mereka tidak punya pilihan, dan dalam hal bertarung sendirian, mereka pasti bukan tandinganmu. Lagi pula, kamu adalah orang pertama yang membuat Kaisar Abadi menggunakan hati Hong Meng-nya, dan tidak ada orang lain di dalamnya. Sejarah telah mampu melakukannya kecuali Anda. Yah, aku bisa memikirkannya. Mari berhenti bicara sekarang, aku akan mengajakmu untuk bertemu dengan yang lain. Tang Zichen membawa biarawati ilahi dan dewa perang tulang naga ke pintu masuk reruntuhan dewa jahat. Yang lainnya semua ada di sana berkultivasi. Tentousan Valet Sage adalah orang pertama yang melihatnya dan berteriak, Tang Zichen telah kembali. Apa? Dia benar-benar kembali, dan dia bahkan menyelamatkan Gatni dan Dragon Bone. Semua orang berkumpul, sangat bersemangat. Tang Zichen, bagaimana kamu menemukan mereka? Raja Naga sibuk bertanya. Tang Zichen secara singkat memberitahu semua orang tentang situasi di sana. Brother Chen, kamu luar biasa, kata Thunder Valley Master dengan wajah memuja. Tang Zichen tersenyum, saya tidak bisa mengatakan itu, saya juga beruntung, kebetulan kekosongan tempat itu adalah apa yang saya ketahui tentang 3 Nulls Patches, jika tidak, saya khawatir saya tidak akan pernah mendapatkannya keluar saat aku masuk. Tang Zichen merasa merinding memikirkannya, karena masih ada ribuan orang di dalam, masih mengambang di sana. Yang paling awal dari orang-orang ini, diperkirakan mereka telah mengambang selama puluhan miliar tahun, lama sekali. Tang Zichen telah memberanikan diri untuk menyelamatkan orang-orang, dan itu juga sangat berani. Patriark penghancur berkata itu benar, tetapi tidak ada seorang pun di dunia yang tahu apa itu 3 ruang nul, hanya Anda. Itu bukan keberuntungan, singkatnya kami benar-benar mengikuti orang yang tepat dengan mengikuti Anda. Tang Zichen melihat ke arah relik dewa jahat. Dalam hati, Tang Zichen berkata, jika saya tidak salah, saya khawatir relik dewa jahat semuanya adalah tempat yang sama. Kaisar Biru Senior berkata bahwa kekuatan saya tidak cukup untuk masuk. Mungkin, hanya saja kekuatan saya saat ini bisa saya tidak menolak 3 tanpa ruang. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa saya memahami aturan 3 ruang tidak ada. Hehe, jadi untuk berbicara, saya mampu memasuki relik dewa jahat, saya harus pergi masuk dan membuat jalan melalui. Tang Zichen berkata, kamu terus berkultivasi di sini. Bagaimana denganmu? Kerumunan bertanya. Aku ingin memasuki reruntuhan dewa jahat untuk melihatnya. Kamu gila, bukankah Kaisar Biru memberitahumu bahwa dengan kekuatanmu, kamu belum bisa masuk? Niansi sedang sibuk. Tang Zichen tertawa, itu karena, saya tidak tahu sebelumnya bahwa ruang di relik dewa jahat mirip dengan 3 ruang kosong, dan juga Kaisar Biru tidak tahu bahwa saya memahami 3 ruang kosong. Dan saya sepenuhnya mampu datang dan pergi di 3 ruang kosong, jadi saya sudah memenuhi syarat untuk memasuki relik dewa jahat. Semua orang tidak berbicara. Gao Xiaolian bertanya, ruang seperti apa 3 ruang kosong itu, dapatkah Anda menggambarkannya?
Haha, tanyakan pertanyaan ini kepada Jie dan Dewa Perang Tulang Naga, mereka mengetahuinya dengan baik. Dewa Perang Tulang Naga berkata, saya akan terkutuk jika saya ingin merasakan perasaan itu lagi. Di ruang seperti itu, Anda hanya memiliki satu pikiran, sisanya Anda tidak dapat merasakan apapun, Anda tidak dapat merasakannya, anggota tubuh Anda tidak dapat merasakan ruang, Anda tidak dapat merasakan waktu, tidak ada apa-apa, Anda sangat cemas, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan, Anda seperti setetes udara, sangat sulit. Dewa Perang Tulang Naga sangat ketakutan. Begitu juga biarawati suci, dan dia tidak ingin mengalami perasaan tidak memiliki tangan atau kaki lagi. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak orang memuja Tang Zichen. Tang Zichen, bagaimanapun, adalah orang yang memiliki wawasan tentang aturan semacam ini, betapa cerdasnya otak itu. Sebelumnya, Tang Zichen telah menggunakan aturan semacam ini untuk menciptakan 3 pedang tanpa dewa, jadi kekuatan Tang Zichen, yang hanya pada tahap pertama keabadian, telah bergantung pada begitu banyak dewa perang. Namun, Tang Zichen tahu bahwa 3 pedang suci yang diciptakannya hanya sepihak. Tang Zichen berkata dalam hati, jika aku bisa menciptakan ruang 3 ketiadaan, maka aku akan benar-benar tak terkalahkan dan telah membunuh ratusan blok kaisar abadi dalam hitungan detik. Namun, ini adalah delusi untuk saat ini, karena Kaisar Biru, Qin Zong, dan orang-orang kuat seperti itu belum mampu. Dan fakta bahwa relik dewa jahat ini memiliki ruang seperti itu berarti bahwa pemilik relik dewa jahat ini, dia pasti memiliki kemampuan, dan mungkin, benar-benar harus menjadi level dewa untuk melakukannya. Tang Zichen berkata, kalian tunggu aku di sini, aku akan masuk. Benar-benar masuk, atau apa, aku pergi. Tang Zichen tidak ragu sama sekali dan segera bergegas masuk ke dalam gerbang relik dewa jahat. Setelah memasuki jarak tertentu, Tang Zichen benar-benar merasakan kehadiran 3 ruang kosong. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa masuk dan melayang di sana, tetapi Tang Zichen terbang lurus ke depan. Tang Zichen terbang untuk waktu yang lama dan tidak melihat apapun, merasa sangat mirip dengan luar angkasa. Sial, relik dewa jahat sangat besar. Seolah-olah relik dewa jahat sebesar sarang burung, sedangkan Tang Zichen adalah setitik debu di dalam sarang. Saat itu, Tang Zichen melihat jauh di depan, sebuah rumah bercahaya di kehampaan, seolah-olah seterang matahari. Tang Zichen segera bergegas menuju rumah yang bercahaya itu. Setelah bergegas selama hampir 3 hari, Tang Zichen mendekati rumah yang bercahaya itu. Sekilas Tang Zichen melihat bahwa di dalam rumah yang bercahaya itu, beberapa orang sedang duduk di dalam, dan Kaisar Biru serta Qin Zong ada di antara mereka. Mereka ada di sini, kata Tang Zichen dalam hatinya. Pada saat itu, tatapan dari dalam rumah tiba-tiba melesat keluar, dan orang itu terkejut melihat Tang Zichen di luar dalam kehampaan, tampaknya karena dia terkejut karena Tang Zichen bisa masuk ketika dia hanya seorang awal abadi. Kaisar Biru juga melirik keluar rumah karena ini adalah ruang di relik dewa jahat, jadi dengan kekuatan mereka tidak bisa merasakan Tang Zichen bahkan jika dia berdiri di belakang mereka, dan ruang di sini tidak bisa diukur dengan ruang normal di luar. Tang Zichen. Kaisar Biru terkejut saat melihat Tang Zichen. Qin Zong dan yang lainnya juga terbangun dan melihat keluar. Bagaimana dia bisa masuk? Tubuh Qin Zong bergetar. Tang Zichen masuk dari ambang pintu rumah itu. Senior Tang Zichen, beri hormat kepada beberapa senior. Tang Zichen memberi hormat. Kaisar Biru berkata dengan tidak percaya, Tang Zichen, bagaimana kamu bisa masuk? Tang Zichen tersenyum sedikit, sejujurnya, saya pernah berhubungan dengan 3 ruang kosong sebelumnya, jadi saya bukan orang asing bagi mereka, dan saya juga telah mempelajari ruang semacam ini dan memiliki pemahaman tentangnya.
Astaga, kamu terlalu aneh, dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga bisa mempelajarinya. Kata salah satu dari mereka. Orang-orang itu memandang Tang Zichen seperti monster. Saat ini, Tang Zichen tidak mengetahui pikiran batin mereka, tetapi dia tahu bahwa sedikit kecemburuan muncul di mata beberapa dari mereka. Suasana di sini sepertinya tidak seramah yang seharusnya. Ada total 5 orang di sini, termasuk Kaisar Biru dan Qin Zong, dan 3 lainnya belum pernah dilihat Tang Zichen sebelumnya. Mereka berlima berkultivasi di ruangan ini, tapi sepertinya Kaisar Biru dan Qin Zong bukan yang terkuat dari mereka berlima. Suasananya, seperti ini, membeku selama beberapa menit saat mereka semua menatap Tang Zichen. Tang Zichen menatap dengan sedikit ketakutan, mungkinkah dia melakukan kesalahan datang ke sini? Ini adalah reruntuhan dewa jahat dan itu sangat besar, tidak seperti milik mereka. Beberapa menit kemudian, Kaisar Biru tiba-tiba mengutuk Tang Zichen, yang membiarkanmu masuk, keluarlah. Tang Zichen hendak berbicara, salah satu pria berkata, Kaisar Biru, bunuh dia. Tubuh Kaisar Biru bergetar, tapi sepertinya dia mengharapkannya lagi. Kaisar Biru sibuk berkata, pengorbanan pahit, kenapa repot-repot, biarkan saja dia pergi. Lebih hemat membunuhnya, aku tidak bisa mengkhawatirkan orang ini. Kata orang lain. Tampaknya, selain Qin Zong, 3 lainnya menyarankan untuk membantai Tang Zichen, tidak yakin mengapa. Qin Zong tidak mengatakan apa-apa, hanya Kaisar Biru yang tampaknya memohon untuk nyawa Tang Zichen. Kaisar Biru berkata, seorang keturunan yang baru berusia 10.000 tahun, tetapi Anda benar-benar ingin membunuhnya, saya katakan apakah Anda terlalu berhati-hati, atau apakah Anda tidak percaya diri? Qin Zong, katakan sesuatu sebagai gantinya. Kaisar Biru memandang ke arah Qin Zong, seolah-olah dia ingin Qin Zong mengucapkan kata dukungan untuknya. Tang Zichen merasa kedinginan, tidak yakin apakah ruang di sini atau aura yang dipancarkan oleh orang-orang kuat itulah yang membuatnya merasa kedinginan. Di depan orang-orang kuat seperti mereka, Tang Zichen tidak diragukan lagi sangat lemah sehingga tak terlukiskan. Tang Zichen telah menghabiskan 3 hari terbang dari pintu depan ke rumah ini, sementara mereka diperkirakan hanya beberapa menit atau bahkan kurang. Qin Zong ragu-ragu dan berkata, lupakan saja, biarkan dia pergi, bahkan jangan datang ke sini di masa depan. Lagi pula, kita semua adalah orang tua dari masa pendirian, kita tidak keberatan dengan generasi yang lebih muda. Kaisar Biru sibuk berkata, itu benar, kalian terlalu gugup. Baiklah, aku akan mengirimnya keluar, kalian lanjutkan dengan pencerahanmu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Biru tidak menunggu ketiga orang itu berbicara, menarik Tang Zichen keluar dari ruangan dan terbang menjauh. Hanya kurang dari 1 menit sebelum Tang Zichen diseret ke pintu masuk relik dewa jahat, Tang Zichen telah menghabiskan 3 hari sebelumnya. Tampaknya meskipun semua debu di relik dewa jahat, ada perbedaan besar antara debu dan debu. Tang Zichen bahkan belum bereaksi. Di gerbang, Kaisar Biru berkata, Tang Zichen, saya hanya dapat menjamin Anda sekali, jangan kembali lain kali. Apakah Anda mendengar saya? Jika Anda kembali, saya tidak dapat menyelamatkan Anda jika Anda mati. Tang Zichen bingung. Kaisar Biru Senior, mengapa Anda tidak mengizinkan saya masuk? Tidak banyak alasannya, kamu harus kembali dan mengambil posisi Kaisar abadimu dengan jujur, jadi jangan datang ke sini dan terlibat. Aku tidak mengerti apakah aku menyakiti minatmu dengan cara apapun. Lagi pula ini rumit, jadi ambillah apa adanya, peninggalan jahat ini sudah bertanggung jawab, keluar dari sini, bawa orang-orangmu bersamamu. Bisa. Jika kamu tidak pergi, bahkan aku akan bersikap kasar, aku hanya bertemu denganmu sekali, aku tidak mungkin membuatmu tetap hidup untuk kedua kalinya. Lagi pula Tang Zichen tidak lagi mengatakan apa-apa, merengek lagi akan sedikit tidak berterima kasih.
Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Ayo pergi, aku berharap kamu segera menjadi kaisar abadi. Terima kasih. Kaisar Biru kembali ke dalam relik dewa jahat. Kembali ke rumah sebelumnya, salah satu pria berbaju hitam berkata, Kaisar Biru, jika kamu membiarkannya pergi hari ini, kamu akan menyesalinya nanti. Baiklah, kalian seharusnya tidak membuat keributan dan memandang rendah dirimu seperti itu. Bocah ini, dia hanya seorang junior immortal, dan dia bisa memasuki tempat ini, itu sama sekali tidak sederhana. Kalian ingat, hanya ada satu salinan dari kehendak dewa jahat, siapapun yang menghabiskannya, lihat itu semua keberuntungan. Tang Zichen datang ke ruangan kecil Niantides itu. Zichen, apakah kamu tidak memasuki aula dewa jahat, mengapa kamu keluar lagi? Gatni dan yang lainnya sibuk bertanya ketika mereka melihat Tang Zichen. Jangan sebutkan itu, aku diusir. Ayo segera keluar dari sini, orang-orang yang berada di kuil dewa jahat saat ini, mereka tidak ingin aku muncul di sini, aku takut nyawaku jika aku masih muncul di sini. Tidak mungkin, ini tidak seperti reruntuhan dewa jahat adalah milik mereka. Siapapun yang memiliki kepalan paling keras adalah orang yang memilikinya, aku bahkan tidak mengerti itu. Gao Xiaolian berkata, kuil dewa jahat ini, pasti ada sesuatu yang baik tentangnya, mereka takut satu orang lagi berarti satu harapan berkurang. Mungkin, Tang Zichen berencana untuk mundur terlebih dahulu. Apakah kita benar-benar kembali ke alam abadi? Aku tidak mengerti, sebaiknya lanjutkan dan selamatkan 10.000 orang yang tersedot dari orang dahulu dan membentuk pasukan, kata Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen dan yang lainnya meninggalkan gerbang kuil dewa jahat. Niansi ragu-ragu, dan akhirnya dia mengikuti Tang Zichen, karena Tang Zichen bahkan tidak mengizinkannya masuk, jadi saya khawatir di masa depan, jika dia memenuhi syarat untuk masuk, dia tidak akan diizinkan. Niansi, ketika senior Qin Zong membawamu pergi, apakah dia memberitahumu bahwa kamu memiliki hati yang sangat baik? Tanya Tang Zichen. Ya, dia mengatakan bahwa jika saya memiliki hati yang indah, maka saya dapat dengan mudah menggantikan Kaisar Abadi, dan jika saya membunuh ayah saya, dia akan benar-benar mati. Oh, jadi senior Qin Zong tidak memintamu untuk exquisite heart. Tidak, senior Qin Zong tidak menginginkan hati indahku, dia hanya melindungiku karena ada orang lain yang menginginkan hati indahku, dan ku dengar bahwa mendapatkan hati indahku akan memberimu beberapa keuntungan, bukan? Jadi kamu pergi sekarang. Benarkah? Membosankan di sana juga, lebih baik aku pergi bersamamu, selain itu aku tidak ingin kamu membunuh ayahku. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Segera, mereka tiba di tempat di mana mereka telah menghilangkan orang sebelumnya. Tang Zichen berkata, tunggu aku di sini, aku akan pergi satu persatu dan mengeluarkan orang-orang yang tersedot. Pergi. Tang Zichen menutup matanya, dan detik berikutnya, Tang Zichen menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah memasuki kehampaan. Tang Zichen melihat kehampaan ini dan diam-diam berkata, mungkin, saya bahkan tidak perlu masuk melalui gerbang kuil dewa jahat, saya juga bisa masuk ke sini. Tentu saja, mungkin tidak, jika bisa masuk ke sini sebagai baik, lalu mengapa mereka tidak masuk dari sini? Faktanya, tempat yang dimasuki Tang Zichen saat ini sebenarnya bukanlah aula dewa jahat tetapi hanya pinggiran aula dewa jahat. Tang Zichen diam-diam berkata, saya tidak terburu-buru untuk membawa orang-orang ke sini sekarang, lebih baik saya mengambil kesempatan untuk berkultivasi di sini dan memperkuat pedang tiga ketuhanan saya lagi, atau saya akan mencoba untuk meneliti yang baru teknik saya sendiri, misalnya, alam tiga ketiadaan. Yang disebut alam tiga ketiadaan adalah alam di mana setiap orang dibubuhi oleh saya seolah-olah mereka telah memasuki ruang tiga ketiadaan.
Namun, sangat sulit untuk meneliti domain tiga kekosongan yang begitu kuat dalam waktu singkat, tapi saya yakin. Tang Zichen memikirkannya dan kembali ke tanah. Zichen, kenapa kamu keluar sendiri? Ini bukan tentang menyelamatkan orang. Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen berkata, semuanya, saya tiba-tiba memutuskan untuk tidak menyelamatkan siapapun untuk saat ini. Saya ingin masuk ke dalam dan mempelajari teknik baru. Namun, mungkin butuh waktu lama. Kalian, apakah Anda ingin masuk bersama? Setelah Anda masuk, Anda juga akan ikut memahami aturan domain tiga ketiadaan. Setelah Anda memahami sesuatu, itu pasti akan meningkatkan kekuatan Anda. Ketika saya meneliti alam tiga ketiadaan di masa depan, saya akan mengeluarkan Anda terlepas dari apakah Anda telah memahami sesuatu atau tidak. Semua orang saling memandang, dan Raja Naga mengangguk. Baik, aku juga ingin mencoba bagaimana rasanya berada di tiga alam tanpa ruang. Bagus, kalau begitu mari kita lakukan. Jadi Tang Zichen membawa semua orang ke dalam kehampaan itu, bahkan Mu Qianji dan yang lainnya, yang telah dilepaskan di prasasti batu sebelumnya. Namun, kecuali Tang Zichen, semua orang memasuki kehampaan itu dan melayang di sana dengan mata tertutup, tidak dapat membuka mata. Hanya Tang Zichen yang membuka matanya begitu dia masuk. Tang Zichen mulai mempelajari alam tiga void. Setelah penelitian berhasil, lalu seberapa kuat menggunakan pedang tiga keajaiban di alam tiga keajaiban. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa sadar, 50 juta tahun telah berlalu. Tang Zichen dengan keras membuka matanya. Fiuh. Tang Zichen menghela napas berat. Karena sudah terlalu lama sejak dia menghembuskan napas Tang Zichen yang dihembuskan keruh. Tiga bidang tidak ada, saya akhirnya menelitinya. Sayang sekali saya hanya memiliki paling banyak bidang jarak 5 meter sekarang. Namun, yang paling sulit telah dipecahkan, dan tidak lagi sulit untuk memperluas domain secara bertahap di masa depan. 50 juta tahun, sulit dipercaya. Dalam 50 juta tahun ini, saya hampir selalu memasuki ruang kedalaman, dan jika Anda memasukkan perluasan ruang kedalaman, saya khawatir saya telah meneliti tiga tidak ada domain selama lebih dari 1 miliar tahun. Ini juga saatnya untuk keluar. Tang Zichen memandangi beberapa orang yang masih tidak sadarkan diri tidak jauh dari sana. Hah! Tiba-tiba, Tang Zichen menyadari bahwa beberapa orang hilang, Nian Xi hilang, dan juga, Mu Qianji juga hilang. Ketika Tang Zichen datang sebelumnya, dia juga melepaskan Mu Qianji dan yang lainnya karena membiarkan mereka merasakan aturan tiga ruang kosong. Dan saat ini, Mu Qianji, Nian Xi, dan Raja Naga hilang. Tang Zichen tersenyum sedikit, mereka telah menghilang, yang berarti bahwa mereka telah melihat sekilas aturan dari tiga ruang kosong, dan dapat menyingkirkan jenis pengekangan dari tiga ruang kosong. Dengan lambaian tangannya, Tang Zichen membawa semua orang keluar. Detik berikutnya, semuanya muncul di tanah. Begitu sampai di tanah, mereka semua membuka mata dan bangun, dan kagum. Ini menyakitkan. Tidak mungkin mempelajari aturan dari tiga ruang tanpa ruang sama sekali. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama di luar waktu? Anda semua mengatakan satu hal dan saya akan mengatakan yang lain. Tang Zichen berkata, 50 juta tahun. Apa? 50 juta tahun kenapa aku tidak merasa seolah-olah aku baru saja masuk atau seolah-olah aku sudah lama berada di dalamnya. Hei, di mana Raja Naga? Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Raja Naga telah pergi. Tang Zichen berkata, ketika saya membuka mata, Raja Naga, Nian Xi, dan Mu Qianji semuanya telah pergi. Saya yakin mereka bertiga, mereka pasti telah mengintip melalui tiga aturan tata ruang, melepaskan ikatan mereka, dan pergi. Saya hanya tidak tahu kemana mereka pergi saat ini. Sial, mereka sudah meneliti. Ada ledakan kecemburuan di mata semua orang.
Pada saat ini, di kejauhan, Raja Naga, Niansi, dan Mu Qianji terbang. Raja Naga tertawa, kalian semua keluar. Master Lembah Guntur berkata, Raja Naga, mungkinkah Anda benar-benar mengintip ke dalam aturan 3 ruang kosong? Keluar sendiri. Ya, bukan hanya aku, Putri Nianzi, ada juga Mu Qianji, mereka berdua juga mengintip. Namun, mereka bahkan lebih cepat dariku. Niantide adalah yang pertama keluar dan aku yang terakhir. Wow sial, kenapa kalian bisa mengintip dan kami tidak bisa, kata Patriark Penghancur. Raja Naga tertawa sembarangan. Penguasa Istana Pemujaan berkata, Raja Naga, aku khawatir kekuatanmu telah meningkat pesat. Tentu saja, setelah saya mengintip melalui aturan 3 tanpa ruang, saya memasukkan aturan ini ke dalam mantra saya, sehingga kekuatan saya meningkat secara dramatis. Sama seperti sebelumnya, Tang Zichen memasukkan 3 aturan tata ruang tanpa ruang ke dalam ilmu pedangnya, dan menjadi 3 tanpa ruang pedang ilahi. Aku melakukan hal yang sama. Jadi sekarang, kalian sama sekali bukan tandinganku, setidaknya 300-400 kali lebih lemah dariku. Sial. Kultus Penghancur dan yang lainnya mengutuk dengan marah, level tinggi yang sama 300-400 kali lebih lemah dari Raja Naga. Raja Naga berkata, jangan terburu-buru untuk mengutuk karena ada seseorang yang lebih kuat dariku, dan itu adalah Putri Niantide, dan kekuatan Putri Niantide saat ini setidaknya tidak kurang dari 500 kali lebih kuat dari kalian. Apa? Tang Zichen tidak bisa tidak melihat Niantides juga. Namun, Tang Zichen tidak memiliki hal yang membahagiakan untuknya, karena Niansi tidak bisa berada di faksi yang sama dengan Tang Zichen, dan bahkan, Niansi kemungkinan besar akan menjadi saingan terbesar Tang Zichen di belakangnya, karena dia adalah putri dari keluarga saat ini. Kaisar Abadi. Seni, Gao Xiaolian memandang Mu Qianji, dan keduanya menghela nafas. Mereka sebelumnya, di depan Mu Qianji, Tang Huan dan yang lainnya, mereka memiliki kompleks superioritas, tetapi sepertinya mereka tidak dapat menyebutkan kompleks superioritas di saat ini. Benar juga bahwa Mu Qianji cukup kompetitif. Tang Huan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, Xiao Bai dan wanita lainnya, semuanya dengan gembira berlari ke arah Mu Qianji dan berkata dalam kekaguman, Qianji, kamu luar biasa, kamu sangat dikagumi. Wow, layak menjadi kakak perempuan kita, benar-benar memberi kita perlawanan, bahkan makhluk abadi berpangkat tinggi sekuat Ajie dan Gao Xiaolian telah mengintip, namun kamu. Mu Qianji sibuk berkata, baiklah, jangan memecah belah. Semua orang tutup mulut, lebih baik tidak banyak bicara, jangan sampai mereka terlihat terlibat dalam 2 kelompok dengan Gao Xiaolian dan Seni, lagi pula kita semua adalah wanita Tang Zichen. Tapi mereka tidak mungkin disalahkan karena mengatakan bahwa, bagaimanapun, sebelum itu, Gao Xiaolian dan Seni, memang jauh lebih kuat dari mereka, jauh di atas para dewa abadi. Dan sekarang, saya khawatir kekuatan Mu Qianji telah melampaui Gao Xiaolian dan Seni. Meskipun, ranah Mu Qianji hanya pada tahap awal dewa keabadian, dan dibangkitkan dengan mengambil cairan Hong Meng. Setelah membuat keributan beberapa saat, mereka semua memandang Tang Zichen. Tang Zichen adalah inti sebenarnya, mengintip ke dalam hal-hal seperti 3 aturan tanpa ruang. Orang telah melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tang Zichen telah mempelajarinya selama 50 juta tahun lagi kali ini, jadi mungkin dia telah mengambil langkah besar lainnya. Su Chen, ceritakan tentangmu. Raja Naga tersenyum penuh harap. Tang Zichen mengangguk dan berkata, sebelum saya masuk, saya mendapat inspirasi bahwa saya akan membuat domain 3.0, dan sekarang, setelah 50 juta tahun, ditambah ruang angkasa yang dalam dan waktu penelitian aktual yang diperkirakan tidak ada kurang dari 1 miliar tahun, saya akhirnya berhasil. Wow, benarkah? Kakak Chen, cepat katakan padaku apa sebenarnya alam 3 ketiadaanmu.
Semua orang memandang Tang Zichen dengan mata membara. Tujuan Raja Naga dan Niansi untuk mengintip melalui aturan ruang 3 kekosongan jauh dari Tang Zichen. Tang Zichen berkata, sayang sekali bahwa 3 bidang tanpa ruang saya paling banyak berjarak 5 meter. Tolong cobalah untuk sedekat mungkin dengan saya dan dalam jarak 5 meter dari saya. Semua orang segera berdiri dalam jarak 5 meter Tang Zichen. Tang Zichen tiba-tiba meluncurkan Tri-Noting Domain. Detik berikutnya, semua orang melayang tanpa sadar, dan meskipun itu jauh dari kehampaan di reruntuhan itu hanya membuat semua orang tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Raja Naga dan Niantides, serta Mu Qianji, dengan cepat melarikan diri dari 3 batasan tanpa ruang Tang Zichen dan meninggalkan radius 5 meter. Pada saat ini, Niansi terkejut di dalam, meskipun dia telah mengintip ke dalam aturan dan dapat menghilangkan pengekangan itu jauh dari jarak 5 meter yang dapat dibuat oleh Tang Zichen sendiri. Baik, Tang Zichen langsung membatalkan 3 ruang kosong. Raja tua lelaki hijau berkata dengan wajah memuja, Kakak Chen, kamu terlalu kuat. Tidak apa-apa. Pada saat itu, Fu Tian bertanya, Saudara Menteri, saya punya pertanyaan. Tolong bicara. Mereka bertiga, Raja Naga telah mengintip ke dalam aturan ruang 3 ketiadaan, jadi bukankah domain 3 ketiadaanmu tidak akan efektif melawan mereka? Baru saja, mereka menyingkirkan binding realem 3 ketiadaanmu. Tang Zichen berkata, mereka hanya bisa menyingkirkan Tri-Noting Domain binding saya, tetapi mereka tidak akan pernah cocok untuk saya. Raja Naga berkata, Zichen, kenapa kamu tidak ikut denganku dan mencoba? Ya, kakek Long. Zichen, kalau begitu aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, Raja Naga menyerang ke arah Tang Zichen. Sayangnya, Tang Zichen bahkan tidak melihatnya. Setiap serangan dari Raja Naga, segera setelah memasuki jangkauan domain 3 kekosongan Tang Zichen itu dikurangi menjadi 0, dan Raja Naga bahkan tidak bisa menyentuh sepotong pakaian Tang Zichen. Tang Zichen, di sisi lain, menghembuskan udara secara acak dari mulutnya di alam 3 kekosongan. Ledakan. Raja Naga langsung terlempar ribuan meter jauhnya, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, dan kepala terlempar lebih dulu ke dalam lumpur ribuan meter jauhnya. Semua orang bodoh. Tang Zichen menghela nafas, dan Raja Naga itu, ya Tuhan. Tahukah Anda, kekuatan Raja Naga saat ini 3 atau 400 kali lebih kuat dari sebelumnya? Penguasa kehancuran, penguasa istana Bizantium, penguasa lembah petir, Fu Tian, dan yang lainnya semua memandang Tang Zichen dengan bodohnya. Bahkan Nianxie tinggal di sana sekarang, meskipun Nianxie lebih kuat dari Raja Naga, tetapi jika mereka melawan Tang Zichen, hasilnya tidak akan berbeda dengan Raja Naga saat ini. Butuh sekitar 1 menit sebelum semua orang tenang. Luar biasa, Kakak Chen, kamu juga terlalu kuat. Ya Tuhan, katakan itu tidak benar. Ya Tuhan, jika Saudara Chen baru saja kentut alih-alih mengembuskan napas, dia mungkin akan bisa meruntuhkan Raja Naga dengan cara yang sama. Tang Zichen terkekeh, sebenarnya orang ini benar-benar. Itu benar, hanya menghirup udara biasa diikuti dengan kentut hampir sama, jadi ditetapkan bahwa kentut dapat meruntuhkan Raja Naga terbang. Nianxi berkata, Tang Zichen, Anda dengan jujur mengatakan kepada saya, seberapa jauh Anda telah mencapai sekarang setelah Anda meneliti 3 ruang kosong. Katakanlah itu didasarkan pada pengganda dewa pertempuran tingkat tinggi biasa. Tang Zichen memandang Nianxi, tersenyum sedikit, dan berkata, saya tidak yakin tentang spesifiknya, tapi saya pikir itu sekitar 1000 kali. Apa? 1000 kali, bukankah begitu? Wajah Nianxi berubah.
Tang Zichen tahu apa yang dimaksud Mianxi dan berkata, "Ya, posisi Kaisar Abadi aku sudah mampu mendapatkannya, dan hati Hong Meng Kaisar Abadi dapat meningkatkan kekuatanku 1000 kali tanpa syarat, dan aku sekarang hampir sekuat yang saya bisa." Mianxi menghela nafas, "Aku tahu." 10.000 valet sage berteriak penuh semangat, "Saudara Menteri, hebat, sekarang aku kembali, aku akhirnya bisa membunuh putra tua Kaisar Abadi." Penguasa Lembah Guntur berkata, "Setelah Saudara Menteri menjadi Kaisar Abadi, maka apakah kita menganggap diri kita sebagai bapak pendiri?" "Yai, seperti yang diharapkan itu benar untuk mengikuti Saudara Menteri." Setan tua surga berkata dengan wajah menjilat. Tang Zichen melihat mereka secara berbeda sekarang, lagi pula, kekuatan Tang Zichen sebanyak 1000 kali lipat dari dewa perang peringkat tinggi biasa mereka, dan saat ini, Tang Zichen sebenarnya masih hanya dewa awal. Selama 50 juta tahun, Tang Zichen telah meneliti 3 ruang nutik dan tidak meningkatkan wilayahnya. Lagi pula, 50 juta tahun sebenarnya tidak terlalu lama. Pada saat itu, Raja Naga kembali dengan wajah kelabu. Semua orang tertawa keras. Tang Zichen sibuk berkata, "Kakek naga, maaf, ini juga pertama kalinya aku berkelahi dengan seseorang, aku tidak menyangka." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku senang kamu begitu kuat, kakek." Penguasa kehancuran berkata, "Raja Naga, lihat, tapi Saudara Chen baru saja menghempaskanmu dalam satu tarikan napas. Kalau nafas itu baru saja diganti kentut, kamu pasti sudah terhempas oleh kentut Saudara Menteri." Hahaha. Hahaha. Semua orang tertawa, kecuali Tang Zichen dan yang lainnya tentunya. Tang Zichen sedang sibuk berkata, "Baiklah, semuanya, jangan menertawakan kakek Long. Kakak Chen, apa yang kamu takutkan? Kulit Raja Naga berwarna coklat," kata sage besar kambing bertanduk. Raja Naga berkata, "Tidak ada salahnya, siapapun yang suka mengejek, silakan saja dan mengejekku, tidak peduli seberapa banyak kalian mengejekku, aku masih 300-400 kali lebih kuat dari kalian, hahaha." Sekelompok orang menjadi depresi dan berhenti berbicara. Tang Zichen berkata, "Selanjutnya, saya akan menyelamatkan orang-orang di Void, lalu saya akan kembali ke alam abadi." Gao Xiaolian berkata, "Orang-orang yang mengambang di sana belum bisa mengintip aturan 3 ruang tak suci sampai sekarang, tampaknya kekuatan mereka rata-rata, hanya peringkat tinggi yang sangat biasa." "Oh, bahkan jika itu adalah pangkat tinggi biasa, itu masih puluhan ribu dari mereka, dan hanya ada 30 atau lebih di bawah tangan Kaisar Abadi," kata Tang Zichen. Setelah Tang Zichen mengatakan itu, dia menghilang dan kembali ke kehampaan bawah tanah. Butuh Tang Zichen beberapa jam untuk akhirnya mengambil kembali semua orang yang tersedot. Jumlah total orang, secara mengejutkan, mencapai 10.009. 99% dari 10.009 orang ini berada di level Dewa Perang tingkat tinggi, dan di antara mereka, mereka yang telah terperangkap di dalam untuk waktu yang lama, beberapa puluh miliar tahun. Setelah orang-orang ini keluar, mereka semua berterima kasih kepada Tang Zichen dan dengan rela menjadi pelayan Tang Zichen dan melayani Tang Zichen. Tang Zichen dapat mengatakan bahwa hanya butuh beberapa jam untuk memiliki pasukan yang terdiri dari puluhan ribu dewa perang berpangkat tinggi. Kaisar Abadi, di sisi lain, hanya memiliki 30 atau lebih yang menyedihkan. Setelah semuanya selesai, Tang Zichen berkata, "Baiklah, semuanya, ayo cepat keluar dari sini, saatnya kembali ke alam abadi." Tentousan Valet Great Sage berteriak, "Bunuh aku kembali ke alam abadi." Niantides, bagaimanapun, sedang gemetar di dalam saat ini. "Tang Zichen, apakah kamu benar-benar ingin membunuh ayahku?" Tang Zichen berkata, "Nianxi, ayahmu sama sekali tidak layak untuk dilindungi. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ayahku. Dia bahkan membunuhmu sebelumnya,
Mengapa dia pernah berpikir bahwa kamu adalah putrinya? Selain itu, Kaisar Abadi memusnahkan klan naga, 10.000 pegunungan ungu, lembah petir, istana dewa kegelapan, dan seterusnya, membunuh hampir semua klan mereka. Apakah menurutmu jika aku tidak membunuh Kaisar Abadi, mereka akan setuju? Tang Zichen bertanya. 10.000 valet sage adalah yang pertama menggeram. Aku tidak setuju. Jika aku tidak membunuh Kaisar Abadi, maka aku tidak akan lagi mengikutimu. Patriark penghancur berkata, aku juga. Kaisar Abadi akan dibunuh. Raja Naga berkata, Putri Nianzi, semuanya berkembang secara teratur, dan sekarang, waktunya telah tiba bagi Kaisar Abadi untuk binasa. Singkatnya, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tang Zichen berkata, Nianzi, dengarkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa mengampuni dia hanya karena dia ayahmu, selain itu, dia dan aku sudah punya dendam. Tentu saja, kamu selalu bisa membalas dendam pada saya di masa depan, dan jika saya mati di tangan Anda, saya tidak punya keluhan. Mata Nianzi basah. Gao Xiaolian berkata, Putri Nianzi, saya pikir Anda sebaiknya tidak kembali ke alam abadi agar tidak membuatnya sulit dilihat. Tidak, aku ingin kembali, aku akan berdiri bersama ayahku, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk ayahku, kata Nianzi sambil menggigit. Tang Zichen menghela nafas. Nianzi, apakah kamu harus melawanku? Maaf. Tapi jika kamu ingin membunuh ayahku, kamu harus melangkahi mayatku. Setelah mengatakan itu, Nianzi terbang menjauh. Tang Zichen melihat sosoknya dan berkata, Nianzi, kamu memilih ini sendiri, jadi jangan salahkan aku. Raja Naga berkata, Zichen, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang akan terjadi, atau apa yang tidak akan terjadi, jika kita benar-benar ingin melangkahi mayatnya, mari kita lakukan. Tang Zichen berkata dengan hati yang tidak toleran, tetapi Tang Zichen tidak akan pernah menunda urusan semua orang karena seorang wanita. Setelah Nianzi meninggalkan Tang Zichen, dia segera mengeluarkan sebuah benda. Nianzi segera bekerja, dan bersinar. Saat ini, di pengadilan abadi, Kaisar Abadi sedih. Pada saat itu, ruang di depan Kaisar Abadi tiba-tiba menyala dan sebuah gambar muncul di udara, dan di gambar itu tepatnya adalah Nianzi. Nianti des. Kaisar Abadi terkejut. Ayah. Nianzi hendak mengatakan sesuatu, tetapi Kaisar Abadi memotongnya dan berkata dengan keras, Nianzi, kamu benar-benar pandai bersembunyi selama ini, tetapi tidak ada gunanya kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Nianzi sedikit kecewa melihat ayahnya masih ingin membunuhnya, tetapi Nianzi tetap berkata, ayah, putriku sudah lama berkata bahwa dia tidak akan pernah merebut tahtamu, tapi sayang sekali kamu tidak percaya padaku. Hanya orang mati yang membuatku percaya. Kaisar Abadi berkata tanpa ampun. Nianzi melihat ayahnya yang tidak berperasaan dan merasakan kesedihan di dalam. Ayah, kamu membuatku tidak bisa mencintai seperti ini, kata Nianzi dalam hati. Nianzi, jika kamu benar-benar mencintai ayahmu, matilah untuknya. Fiuh. Nianzi menghela nafas, dia ingin memberitahu Kaisar Abadi bahwa kekuatan Tang Zichen telah meningkat pesat dan sangat kuat, sehingga dia harus menggunakan hati Hong Meng untuk meningkatkan kekuatan lebih dari 30 dewa perang di bawah tangannya ribuan kali dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga dia bisa melawan Tang Zichen. Namun, melihat ayah yang begitu putus asa, Nianzi ragu apakah itu layak atau tidak. Pada saat ini, seseorang di samping Kaisar Abadi bergegas keluar, itu adalah Ibu Abadi. Nianzi terisak-isak. Ibu peri merintih dan menangis. Ibu, teriak Nianzi ketika dia melihat Ibu peri, meskipun Kaisar Abadi kejam, Ibu peri selalu sangat melindunginya. Nianzi, kemana saja kamu selama ini? Ibu-ibu sangat merindukanmu. Ibu peri berteriak. Nianzi juga merindukan ibunya. Ibu-ibu jangan merindukanku, aku di tanah tak bertuan, dan aku baik-baik saja. Xiao Er, Mai Xiao Er.
Ibu-ibu. Ibu peri menangis, "Sier, kamu pasti baik-baik saja, kamu pasti baik-baik saja Ibu Permaisuri, aku khawatir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Ibu Permaisuri, "Mengapa kamu mengatakan itu? Aku pasti akan kembali menemuimu." Tidak ada gunanya, Ibu Permaisuri sudah tidak ingin hidup. Ibu Permaisuri, "Kenapa? Ayahmu dan aku, hubungan kita benar-benar hancur, dan sekarang ayahmu merasa terhina bahkan berdiri satu kaki dariku, wuho. Bagaimana? Miansi, sebelum ibu meninggal aku tidak ingin menyembunyikannya darimu." Ibu dinodai oleh bajingan Raja Naga 50 juta tahun yang lalu. Semua orang di seluruh pengadilan abadi tahu tentang itu, aku sudah kehilangan milikku, wajah terisak. Apa? Miansi tercengang. Benar-benar tercengang. Dinodai oleh Raja Naga. Raja Naga ini, 1 jam yang lalu, dia berbicara dengannya. "Ibu, itu tidak mungkin," kata Niansi dengan tercengang. "Oh, Tides, kenapa aku berbohong padamu padahal sudah kali ini?" "Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya, aku tidak percaya, Su!" teriak Niansi. Ibu peri berkata, "Sier, setelah ibuku meninggal kamu harus membalaskan dendamku." "Ah, bunuh Raja Naga bajingan itu, aku tahu roh primordialnya melarikan diri. Suatu hari kamu harus membantai dia sendiri." Bagaimana ini bisa terjadi?" Seluruh tubuh Niansi konyol. "Sier, ibu tidak membohongimu. Saat ini, tidak masalah jika aku mengembalikan ayahmu. Di alam abadi telah kehilangan mukanya. Semua orang tahu bahwa aku dicemarkan oleh Raja Naga, dan ayahmu juga ingin aku mati untuk mempertahankan wajahnya yang terakhir." "Sier, kata-kata ibu itu saja, kamu harus membalaskan dendamku. Tentu saja, kamu sendiri harus hidup dengan baik, jangan ditemukan oleh ayahmu." "Ibu, jangan lakukan hal bodoh," teriak Niantides. "Miansi, mungkin itu benar-benar kehendak surga yang memungkinkanku untuk melihatmu sekali lagi sebelum aku mati." Ibu Abadi berkata sambil menangis, "Kaisar Abadi telah mendesak Ibu Abadi untuk mati, dan kebetulan itu Niansi telah mengirim pesan untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Mungkin itu benar-benar kehendak para dewa." Nianse sedang terburu-buru dan segera mengambil kendali atas gambar di udara dan memindahkannya ke Kaisar Abadi, yang sepertinya tidak ingin berbicara dengan Nianse dan mengelak beberapa kali, tetapi pada akhirnya tidak berdaya. "Ayah, aku mohon, hentikan ibu dengan cepat." Niansi menangis dan memohon. Kaisar Abadi dengan kejam mendengus, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi menatap Ibu Abadi dan meraung, "Tunggu apa lagi, matilah kamu, apakah kamu ingin aku melakukannya?" Dengan air mata mengalir di wajahnya, Ibu Peri berkata, "Sier, ibu sudah pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri, selamat tinggal selamanya." Jangan, Bu." Niansi mendesis memperhatikan Ibu Peri di bawah hidungnya, saat asapnya menghilang. "Tidak." Niansi berteriak kesakitan. Bersambung.